Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kali ini kita akan kembali membahas sekilas biografi para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Dan tokoh kita kali ini yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nama beliau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita kaum muslimin. Beliau merupakan istri Rasulullah SAW, dan beliau pun merupakan orang yang pertama kali masuk Islam sebelum para sahabat yang lainnya. Sebagaimana ini telah disepakati oleh sebagian besar para ulama ahli tarikh dan sirah. Beliau bernama lengkap Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisy. Jadi nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datu antara keduanya yang bernama Qusay. Dan beliau juga merupakan salah satu keturunan suku Quraisy. Beliau merupakan seorang wanita bangsawan yang terhormat dan terpandang serta dikenal dermawan. Walaupun beliau bangsawan dan hartawan, akan tetapi beliau ini tidak mengikuti gaya hidup kebanyakan wanita-wanita jahiliyah pada umumnya saat itu. Beliau sangat berbeda dengan mereka semua. Beliau sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela. Beliau sangat istimewa. Walaupun saat itu beliau belum menjadi istri dari Rasulullah SAW. Beliau pun dikenal oleh masyarakat Mekah pada saat itu dengan perniagaannya. Banyak orang-orang Mekah yang bekerja sama dengannya dalam urusan perniagaan dengan sistem bagi hasil. Jadi beliau radhiyallahu anha memberikan modal kepada mereka. Mereka belikan barang lalu mereka jual, dan keuntungan dari penjualan itu dibagi dua antara mereka. Awal pertemuan beliau radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau telah banyak mendengar cerita tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan amanah. Hingga pada akhirnya beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mau bekerja sama dengannya dalam urusan perniagaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya. Singkat cerita, terjadilah kerjasama antara keduanya. Setelah terjalin kerjasama antar keduanya, lalu Nabi SAW telah mendapatkan modal perniagaan dari beliau, maka berangkatlah Nabi SAW ditemani oleh hamba sahaya Sayyidatuna Khadijah yang bernama Maisarah berikut kafilah dagangnya. Dan kota Syam menjadi tujuan perniagaan Nabi SAW sebagaimana kebanyakan orang Mekah pada saat itu. Sesampainya di wilayah Syam, Nabi SAW menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dengan berteduh di bawah sebuah pohon yang posisinya dekat dengan salah satu biara yang ada di sekitar situ. Tiba-tiba seorang rahib keluar dari biara dan menemui Maisarah. Sang rahib itu bertanya kepada Maisarah, siapakah pemuda yang sedang berteduh di sana? Maisarah pun menceritakan siapa sosok Nabi SAW. Maisarah mengatakan bahwa dia adalah pemuda dari Mekah, keturunan suku Quraisy yang hendak berniaga ke negeri Syam ini. Lalu sang rahib pun berkata kepada Maisarah, sungguh bahwa tidak ada yang berteduh di bawah pohon itu melainkan ia adalah Nabi utusan Allah. Maisarah pun bingung dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh sang rahib. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dituju untuk berniaga. Ketika dalam perniagaan, Maisarah sangat kagum dengan cara berdagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan kejujuran. Hingga akhirnya banyak para pembeli yang tertarik membeli barang dagangan mereka, dan mereka pun mendapat keuntungan yang banyak. Setelah persediaan barang dagangan mereka habis dan laku terjual, maka kembalilah mereka ke kota Mekah dengan membawa keuntungan yang banyak. Sesampainya mereka di kota Mekah, mereka pun langsung menemui Sayyidatuna Khadijah untuk melaporkan hasil perniagaan mereka. Sayyidatuna Khadijah pun sangat senang dengan hasil yang mereka peroleh dari perniagaan itu.
Maisarah pun bercerita kepada Sayyidatuna Khadijah tentang apa yang ia alami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berniaga, mulai dari awal perjalanan hingga pertemuan Maisarah dengan rahib di Syam, dan tentang bagaimana kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berniaga. Dan apa yang diceritakan oleh Maisarah ini membuat Sayyidatuna Khadijah takjub dan semakin kagum kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekaguman Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya beliau radhiyallahu anha berkonsultasi kepada sahabat dan keluarga beliau yang bernama Nafisah binti Munyah. Setelah mendengar curhatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nafisah pun bersegera menyampaikan apa yang telah didengarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncuk dicinta, ulam pun tiba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambut keinginan Sayyidatuna Khadijah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkonsultasi kepada keluarganya, dan keluarganya pun menyambut baik apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya untuk melamar Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan lamaran itu pun disambut baik oleh keluarga besar Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Singkat cerita, diselenggarakanlah pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun. Pernikahan itu dilangsungkan mengikuti syariat yang berlaku di zaman itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan mahar berupa 20 unta bakrah yang jika dikonversikan dengan nominal sekarang kira-kira sejumlah 1 miliar rupiah. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menjadi pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, sedangkan untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini merupakan pernikahan ketiganya, karena sebelumnya beliau pernah menikah dengan Abu Halah binti Zarah At-Tamimi, dan kemudian suaminya tersebut wafat. Lalu kemudian beliau menikah lagi dengan Atik bin Abid al-Makhzumi yang juga setelah itu wafat, dan membuat beliau kembali menjadi janda hingga akhirnya beliau menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai putra dan putri sebanyak 6 orang, yaitu Qasim yang wafat pada saat berusia 2 tahun, kemudian Abdullah yang juga wafat saat masih balita, lalu kemudian Zainab dan Ruqayyah, lalu kemudian Ummu Kalthum, dan kemudian Fatimah. Rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat harmonis. Walau secara usia dan ekonomi Sayyidatuna Khadijah lebih unggul, namun itu tidak menjadikan beliau berlaku kurang ajar kepada sang suami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebaliknya, bahkan beliau sangat menghormati dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertama kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan kemudian diutus menjadi Rasul, beliau radhiyallahu anha merupakan orang yang pertama beriman kepadanya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalahnya, beliau pun mendukung dengan segenap jiwa dan raga serta hartanya. Dan bahkan menurut salah satu sumber, saat itu 2/3 kekayaan kota Mekah merupakan milik Sayyidatuna Khadijah. Namun harta tersebut ia habiskan semua untuk membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil apapun yang beliau punya beliau berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendukung dakwahnya. Walau saat itu resiko yang mereka hadapi sangat besar, tetapi itu tidak menyurutkan semangat beliau radhiyallahu anha untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Hingga pada suatu ketika kaum kafir Mekah yang saat itu sangat menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Namun Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tetap setia mendampinginya. Beliau sangat setia mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam suka maupun duka. Karena itulah beliau radhiyallahu anha mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan salam kepada beliau melalui perantara Jibril alaihissalam
yang kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun sudah menyiapkan sebuah istana untuknya di surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pada hari ke-11 bulan Ramadan di tahun ke-11 dari kenabian, beliau radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat 3 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wafatnya beliau membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Apalagi tidak lama setelah beliau wafat, sang paman pun yakni Abu Thalib menyusulnya. Hingga tahun itu pun dinamakan Amul Hazan atau tahun kesedihan. Beliau radhiyallahu anha sungguh wanita yang luar biasa dan tentunya sangat layak untuk dijadikan sebagai contoh dan panutan serta suri tauladan untuk kaum muslimah. Bagaimana kesetiaan beliau terhadap sang suami, setia menemani dalam suka dan duka, dan rela mengorbankan apa yang dimilikinya untuk Allah dan Rasul-Nya. Itulah sekelumit dari biografi wanita yang mulia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.